Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, di sini kita masih membahas series Golang Package ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas package container list ya. Apa itu? Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Nah, di Golang package link list adalah implementasi dari double link list. Nah, double link list itu apa? Nanti habis ini kita bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini halaman dokumentasi untuk package container list. Kalau teman-teman mau lihat, ini bisa masuk ke sini ya. Nah, ini saya udah buka di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini disebutkan ya package list implements double link list gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada function-functionnya apa aja nih teman-teman ya. Tuh banyak, lumayan banyak. Lalu di sini nanti ada example-nya. Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri ya untuk dokumentasinya ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ini tadi kita bahas double link list itu apa kan tadi package container list itu adalah implementasi dari double link list di Golang ya teman-teman ya. Jadi struktur kalau teman-teman yang udah pernah belajar struktur data mungkin tahu ya ada double link list, ada single link list gitu ya. Nah, struktur data double link list ini mirip kayak array ya, tapi bedanya double link list ini tidak punya indeks gitu ya teman-teman ya. Dia nggak punya indeks nih. Nah, di sini dia ada data, nanti di tengah-tengah teman-teman kalau double link list bisa next atau bisa ke belakang, bisa previous gitu ya. Tengah-tengahnya data, kita bisa insert datanya gitu ya, bebas. Nah, double link list ini adalah variasi dari link list biasa atau single link list yang memiliki tautan dua arah ya, next dan previous ya. Jadi dia dua arah nih, teman-teman, next dan previous. Nah, kalau single link list itu kan cuma satu arah aja ya, yaitu dia next doang gitu. Kalau single ya, itu next hasil dia nggak bisa balik ke node sebelumnya, nggak bisa previous gitu. Nah, setiap node dalam double link list ini memiliki dua tautan, yaitu tautan ke node sebelumnya. Nah, jadi gini, dia saling berkaitan ya. Dia bisa previous, dia bisa next gitu ya ke tautan berikutnya. Dengan tautan dua arah ini kita dapat melakukan navigasi maju dan mundur. Jadi kita bisa nih melakukan maju, kalau mau maju next. Jadi kita bisa juga mundur, previous gitu ya. Nah, jadi bisa maju mundur dengan mudah ya teman-teman. Oke. Nah, dalam double link list setiap node memiliki data atau nilai. Nah, ini kita ini memiliki nilai ya teman-teman ya. Tautan ke node sebelumnya gitu ya. Dan tautan ke node berikutnya gitu. Nah, node pertama pertama itu disebut head. Nah, ini biasanya kita sebut head ya teman-teman, atau head node. Nah, node terakhir ini disebut tail gitu ya, atau tail node gitu ya. Dan node tengah dapat dengan mudah diakses baik dari node sebelumnya maupun node berikutnya. Jadi kalau ada data di sini kita tinggal akses next aja gitu ya nanti. Gitu. Nah, data pada double link list ini dinamis ya teman-teman. Kita bisa memasukkan data sebanyak apapun tanpa khawatir jumlah maksimum datanya gitu ya. Tidak seperti array ya, kalau array kan kita bisa ada batasan maksimumnya ya. Jadi link list ini tidak perlu khawatir jika kita ingin membuat datanya banyak, misalnya gitu ya, datanya banyak. Tapi kekurangannya pada link list ini kita tidak bisa mengakses datanya menggunakan indeks, dia nggak ada indeksnya gitu ya. Jadi kalau kita mau akses data link list harus diiterasi gitu ya satu persatu gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya dibandingkan dengan array gitu. Oke, gitu ya teman-teman untuk penjelasan sedikit tentang double link list gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada contoh kode program container list ya teman-teman ya. Nah, di sini kita membuat list dengan cara nih. Kita pertama kalau membuat container list jangan lupa ini list titik new ya. Nah, ini membuat list baru ya teman-teman. Lalu kita tampung ke variable DLL. Ini bebas sih namanya ya. Teman-teman bisa data atau apapun ya. Di sini saya DLL. DLL itu maksudnya singkatannya double link list sih gitu. Nah, jangan lupa teman-teman import ini ya. Kalau nggak import nanti dia nggak bisa digunakan package-nya ini, container list, diimport dulu, lalu kita buat list new gitu. Nah, di sini ada pushback ya teman-teman ya. Pushback ini untuk insert elemen ke belakang gitu ya. Nah, kalau push front ini insert elemen ke depan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pushback nanti dia ke sini, nanti ke sini, nanti dia insertnya ke belakang gitu ya, ke belakang. Nanti kalau push front dia bisa di sini. Misalkan teman udah A, B, C, D, teman-teman masukin Z, nanti dia masuk paling depan sini gitu. Itu push front ya. Jadi dia ke depan gitu ya. Oke. Lalu kita iterasi nih. Di sini kita iterasi listnya ya untuk menampilkan semua elemen dari depan ke belakang. Di sini kita melakukan iterasi dengan mengambil data dari paling depan. Kita bisa menggunakan DLL front ini gitu ya. Kan dari depan ya. Nah, lalu kita cek untuk memastikan data tidak nil nih. Kita cek dulu. Kan di sini ada data nil ya. Kalau di Golang itu nil ya. Kalau itu biasanya nul atau kalau di Golang nil gitu ya. Nah, kita memastikan datanya tidak nil. Di sini nil ya. Ada data nil ya. Jadi kita kita membuat kondisi jika data tidak nil ya, kalau nil berhenti gitu ya. Oke, gitu.
Lalu setelah itu kita assign E-nya, E ini maksudnya elemen ya, elemen. Ini bebas sih nama variabelnya. E. Lalu kita next kalau udah dapat itu. Jadi next nanti sampai ini ya, misalkan A udah dapat next B, lalu next C, next D gitu. Kalau udah nil ya udah diberhenti gitu. Seperti itu ya. Oke, mungkin biar lebih jelas kita ini aja ya teman-teman ya. Kita bikin ininya, langsung praktek di VS Code teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa buka VS Code-nya seperti biasa ya teman-teman. Lalu bikin folder dulu di sini. Saya di sini ya bebas teman-teman mau pakai di mana. Oke, kita bikin folder. Misalkan Go package container list gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, saya langsung buka aja. Bisa di drag and drop atau di file open. Ini terserah teman-teman ya. Nah, kalau udah kebuka gini. Oke, nah ini udah kebuka ya. Nah, karena saya nggak bikin di GoPad ya. Jadi saya pakai ini aja ya. Apa namanya? Go modul ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kita clear dulu. Go mode init spasi nama ininya ya. Go package samain aja sama nama projectnya. Container list gini ya. Nah, oke, udah terbentuk Go mode-nya. Kita bikin file main.go seperti biasa ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita besarkan dikit dulu. Nah, di sini kita bikin initialize package-nya dulu ya, package main. Gitu ya. Lalu func main ini. Nah, kita bikin kayak tadi aja ya, teman-teman. Nah, untuk membuatnya, teman-teman list gini ya, titik new ini ya. Nah, ini nanti jangan lupa import. Ini udah auto import saya. Oke. Lalu setelah kita bikin listnya, kita tampung ya. Saya tampung di sini bikin variabel DLL. Ini maksudnya double English, teman-teman boleh data atau apapun itu bebas. Oke. Nah, setelah kita udah membuat listnya nih, teman-teman, ya udah kita tinggal masukin datanya. Nah, saya mau misalkan saya mau insert ini ya elemen ke belakang gitu ya. Nah, teman-teman tinggal gini aja DLL-nya, si variabelnya, lalu pushback ini. Nah, ini pushback lalu apa? Teman-teman mau masukin apa? Saya bikin A aja dulu ya. Kayak gitu. Lalu sama ya teman-teman ya. Ini kita buat lagi ya. Nah ini kita bikin gini aja. A, lalu B, lalu C, nah lalu D. Nah ini kita udah insert elemennya ya ke belakang ya. Kita udah membuat datanya jadi nanti seperti ini ya teman-teman ya, A, B, C, D gitu ya. Kita insert gitu ya. Oke, nah untuk menampilkan datanya kita pakai yang tadi ya. Kita coba pakai perulangan itu tadi. For misalkan E, elemen gitu ya. Ini. Lalu si ininya, variabelnya. Mulai dari mana? Saya mulai dari depan ya, front. Nah, saya mulai dari sini, ini front gitu ya. Lalu ininya, kondisinya tidak sama dengan nil gitu ya. Saya tidak sama dengan nil, lalu elemennya, lalu kita next gitu ya, kita next terus. Jadi kita kalau udah dapat kita next gitu ya, sampai kondisinya tidak nil gitu ya. Oke, nah gini, lalu kita cetak value-nya gitu ya teman-teman ya. Printlen elemen titik value. Nah ini kita cetak value-nya ya teman-teman ya. Nah kalau udah gini, coba kita jalanin ya teman-teman ya hasilnya ya. Oke, ini kita clear dulu. Go run main.go. Nah ini ya teman-teman hasilnya A, B, C, D ya. Nih datanya. Jadi A, B, C, D. Nanti dia bakal diiterasi nih. A, B, C, D. Dia udah masuk ke sini datanya. Gitu ya. Nah ini kan coba kita kasih komen dulu ya teman-teman ya. Ini menampilkan elemen gitu ya. Elemen double English dari depan ke belakang gitu ya. Nah misalkan teman-teman mau kebalikan nih dari belakang ke depan gitu ya, itu juga bisa sih teman-teman. Nah tinggal dibalik aja, misalkan dari belakang ini ya ke depan gitu ya. Nah kan tadi teman-teman dari A, B, C, D gitu ya, dari depan ya, dari front. Kalau teman-teman mau dari sini D, C, B, A itu bisa. Jadi tinggal teman-teman balik aja gini, misalkan for gitu ya, E titik 2 sama dengan, nah di sini kan elemennya, lalu DLL. Nah bedanya di sini teman-teman back gitu ya, karena dari belakang. Kalau dari depan tadi front ya. Oke, lalu kondisinya sama, E tidak sama dengan nil gitu ya. Nah tinggal di E sama dengan E titik. Nah di sini ref ya, jangan next gitu ya, karena kan kita
ada di sini ya. Kalau di sini ya kita mau balik ke belakang, pref ini, pref. Kalau tadi next gitu ya. Kalau dari belakang teman-teman pref gitu ya. Oke, lalu sama kita tinggal print si elemen titik value. Nah gini, oke. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita eksekusi programnya, benar gak? Ini kan tadi ABCD. Nah, kita jalanin lagi. Nah ini DCBA nih ya teman-teman ya. Ini kan tadi ABCD, ini DCBA gitu ya. Jadi ya gini, DCBA itu kalau mau menampilkannya dari belakang ke depan gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita mau nambahin misalkan menggunakan, nah teman-teman misalkan mau insert nih ke depan sini, kan tadi data pertamanya A, B, C, D gitu ya. Nah teman-teman mau insert nih ke depan A ini, nah teman-teman bisa pakai ini, teman-teman bisa pakai si tadi apa, push front ya. Tadi kan push back. Nah coba kita coba ya, DLL titik push ini PUS push front. Nah bisa pakai ini ya, misalkan kita masukin Z gitu ya, kayak gini ya. Nah ini saya komen dulu ya, yang dari belakang ke depannya biar nggak bingung nanti. Ini kita komen dulu sebentar, oke? Nah kalau teman-teman insert ini nanti dia yang pertama jadi Z, A, B, C, D, karena teman-teman naruh ke front sini, ke depan gitu ya. Coba kita jalanin ya, kalau kita pakai front ini ya. Oke, kita iterasi dari depan ke belakang, dari depan ya, front, nih. Nah ya kan, jadi Z, jadi pertama kan Z, A, B, C, D, jadinya urutannya ke sini dia masukin ke sini Z, A, B, C, D, karena di sini dia push front ya teman-teman. Push front, kalau push back dia nanti larinya ke sini, ke paling belakang gitu ya. Ya, itu ya bedanya teman-teman, push back sama push front gitu ya. Oke. Jadi kalau push back nambahin ke belakang, kalau push front nambahin ke depan gitu ya. Jadi data sekarang Z, A, B, C, D gitu ya. Nah, gimana kalau teman-teman mau nampilin data pertama dan data terakhir gitu ya teman-teman. Ini kan kita iterasi ya. Nah, kita mau nampilin data pertama sama data terakhir aja. Nah, itu bisa. Caranya, misalkan teman-teman gini. Menampilkan data pertama gitu ya. Nah misalnya gini, teman-teman bisa gini, kita langsung print line aja ya, kita print line. Nah teman-teman DLL titik front gini ya, front aja langsung, lalu titik value. Nah gini, jadi kita di sini front, lalu kita cetak value-nya. Front itu kan tadi Z ya. Nah di sini jadi front titik value. Nah ini untuk menampilkan data pertama atau paling awal atau paling depan ya front ini ya. Jadi langsung value. Nah kalau teman-teman di sini go run main.go, nah ya kan dia tampil nih Z. Nah ini mungkin coba saya ini dulu ya, komen dulu sebentar ya, biar nggak bingung. Nah Z ya kan, ini menampilkan data pertama ya teman-teman gitu. Lalu kalau mau nampilin data terakhirnya gimana? Ya sama aja, misalkan gini, menampilkan data terakhir gitu ya. Nah teman-teman tinggal fmt titik printline gini. Lalu DLL titik back ya, back gini, lalu value gitu. Sama aja, kalau paling belakang tinggal back aja ya, gitu ya. Ini kalau saya jalanin jadinya dia akan tampil D, karena data terakhir kan tadi D ya di sini ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya, tinggal front, back, lalu value-nya aja. Kalau mau menampilkan data pertama front, kalau terakhir back gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita pengen lihat next datanya ya, kita bisa tambahin next aja ya teman-teman ya. Atau kalau mau ngambil data sebelumnya tinggal preview saja gitu ya. Misalkan kita mau menampilkan data C dengan next atau data A dengan, nah itu caranya gini nih misalkan. Contohnya gini ya. Misalkan teman-teman mau ngambil data C nih, yang C gimana nih teman-teman? Atau mau ngambil data yang A nih. Nah gimana nih? Misalkan tapi dengan next dan previews ya. Coba-coba ya. Nah misalkan gini ya. Kita coba menampilkan data C dan A dengan next gini ya, next dan ref. Nah gini ya, jadi teman-teman tinggal gini, fmt titik printline kita print dulu. Nah DLL titik front dulu nih, front nih ya teman-teman. Nah ini kan kalau kita front kita udah dapat data Z ya, Z yang pertama. Lalu teman-teman kalau mau ke yang selanjutnya tinggal next gini, next. Nah, kita dapat apa? A tadi ya, habis Z A. Lalu next lagi, next B. Nah teman-teman mau C ya, udah next lagi C. Nah udah ini C, lalu tinggal value. Nah ini bakal nyetak C. Nah kita buktikan ya teman-teman. Go run main.go. Nah ini dapat C ya teman-teman. Nah gimana kalau mau sekarang nampilin data A gitu, tapi dari kita pakai preview saja ya, biar tahu juga ya teman-teman. Nah DLL titik back. Saya mau ngambil data A. Ini kan udah dapat back nih, udah dapat D. Lalu kita mundur. Previews. Nih kita mundur C. Kita mundur lagi, ref.
dapat apa? B sekali lagi berarti ya. Ref. Nah, ini udah dapat A nih. Lalu teman-teman langsung value. Nah, ini ya, langsung value. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini udah dapat A gitu ya teman-teman ya. Tinggal previous atau next aja dari front atau dari back, terserah teman-teman mau ngambil dari mana gitu ya. Kalau bisa dari yang terdekat aja gitu. Misalkan mau ngambil saya ya tinggal dari back terus lagi previous 2 kali udah nyampe, previous sekali udah nyampe gitu ya. Seperti itu ya teman-teman untuk menampilkan data yang diinginkan ya. Cuma teman-teman kalau next gini atau previous gini jangan keasikan ya teman-teman. Karena kan ada kalau teman-teman next ini nanti kalau nggak tahu datanya ada berapa, teman-teman dapatnya nil gitu ya. Karena kan ada ujungnya nih nil. Atau kalau teman-teman previous baik terus-terusan nanti bisa jadi dapat nol. Kalau teman-teman nggak tahu datanya gitu ya teman-teman. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau udah sampai ujung nanti bisa dapat data nil. Nih contohnya gini ya, misalkan teman-teman ya. Oke, misalkan gini. Di sini misalkan menampilkan data nil. Nah, misalkan gini. Oke, misalkan teman-teman gini ya. Oke, sebentar. Oke, gini, menampilkan data nil. Teman-teman fmt.println gini ya. Lalu teman-teman kan dari depan nih misalkan front. Nah, teman-teman main next aja nih misalkan. Next gitu ya. Lalu next gitu. Ini kan udah A nih. Lalu next B. Next C. Next D. Nah, ini udah D nih, harusnya udah paling ujung nih. Teman-teman nggak tahu nih, langsung teman-teman next lagi gitu ya. Next. Nah, ini bakal dapat nil nih teman-teman. Kalau kita coba jalanin ya, bener gak dapat nil? Sorry. Oke, salah kebanyakan ya kayaknya nih. Tuh 2. Oh iya kebanyakan. Nah itu teman-teman hati-hati ya kalau kebanyakan gitu nanti error ya. Nah ini kan ujungnya ini ya. Ini ya teman-teman ya harusnya ya. Jadi ini Z, A, B, C, D, nil. Nah itu teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau mau perulangan itu, kalau mau ngambil data semuanya ya bagusnya pakai ini ya. Perulangan ini tadi ya. Kalau ini menampilkan data tertentu tapi teman-teman harus tahu datanya ada berapa gitu ya teman-teman. Ini misalkan contoh aja ya. Nah ini kalau kita jalanin, nah ini hasilnya nil gitu ya. Karena dia udah di ujung nih teman-teman. Jadi ini pertama Z, A, B, C, D. Nah ini udah D. Udah di D nih. Kita next ya udah hasilnya ini nil. Dia dapat data nilnya gitu ya. Atau teman-teman sama juga misalkan fmt.println gitu ya. Nanti bisa error kalau teman-teman nggak tahu datanya ada berapa gitu ya kayak tadi gitu ya. Back ini misalkan teman-teman udah di sini back terus previous tapi nggak tahu datanya gitu ya. Previous gitu ya. Atau lagi pref gitu ya. Lagi pref gitu ya. Lagi ya pref sekali lagi. Nah ini nil, ini pasti udah dapat data yang Z gitu ya. Ini di Z terus kita previous lagi, ini harusnya nil. Kalau mau dapetin data nil gitu ya, tuh nil juga ya, iya ya. Atau teman-teman bisa gini, kalau mau dapetin data nil lebih mudah teman-teman gini aja, fmt.println ini ya. Lalu kan teman-teman misalkan di depan nih dll.front. Nah ini front, ini kan udah di depan nih di sini si Z udah dapat si Z, ya udah tinggal preview saja karena kan pref-nya si Z ini 0, ya udah tinggal gini teman-teman titik pref. Nah gitu, jadi ini pasti dapatnya data nil juga ya. Oke, ini kalau jalanin nil juga ya, gitu lebih simpel. Jadi dari front di preview saja, atau kalau misalkan mau dari back fmt, kalau dari back ini fmt.println lalu dll.back di ujung teman-teman next, kan udah di ujung next udah nggak ada lagi dong. Ini udah di sini teman-teman next 0 hasilnya nil itu bisa gitu ya biar cepet ya. Nih, kita buktiin ya. Nah ya kan hasilnya nil ya teman-teman kalau udah di ujung terus kita next gitu ya. Ujung next atau di depan front, di front sini kita preview itu hasilnya pasti nil itu ya teman-teman ya. Oke, nah itu aja ya teman-teman untuk paket ini ya container list ya. Kita tadi udah nyoba ini ya teman-teman, push back, push front, lalu menampilkan elemennya ya. Ini kita uncomment dulu. Nah ini dari depan ke belakang, ini dari belakang ke depan ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini aja ya teman-teman untuk contohnya package container list digolang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba lagi ya. Jadi ini implementasi dari doubling list digolang ya, package container list ini. Jadi menarik ya, jadi kita tidak perlu membuatnya. Kalau kita mau buat doubling list nggak perlu buat manual, kita bisa manfaatin paket container list ini ya teman-teman. Nah mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk package container list ini.
nanti teman-teman bisa explore lagi ya package-package container list yang ada ya, karena tadi kan ada banyak lagi ya fungsi-fungsinya selain yang tadi saya jelasin ya. Nih, tadi udah kita buka nih. Nah, ini ada LAN juga nih. Nah, ini teman-teman bisa coba dulu juga nih. LAN untuk menghitung panjang data list nih, teman-teman bisa coba pakai ini, atau teman-teman bisa move to back nih, atau move to front. Nah, ini bisa untuk menggeser ke paling belakang atau ke paling depan. Nah, ini. Atau teman-teman misalkan mau coba remove nih, remove untuk menghapus data list gitu ya. Oke, teman-teman nanti bisa explore lagi ya teman-teman untuk ininya package container list ini. Tadi saya hanya mencontohkan beberapa aja biar mancing teman-teman buat teman-teman coba yang lainnya nanti sesuai kebutuhan aja ya. Biasanya yang tadi saya praktek itu yang biasanya yang sering digunakan sih gitu. Tapi kalau emang kebutuhannya beda nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasi sini ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Ini yang tadi kita udah sampai sini ya, udah sampai contohnya ya gitu ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman video ini ya, nanti kita lanjut ya. Buat teman-teman yang masih bingung atau kurang paham, teman-teman nanti bisa sambil ulang-ulang videonya ya teman-teman ya, gitu ya. Nanti kalau bingung diulang lagi videonya biar paham gitu ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya, lalu komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau request materi video lainnya. Nah, teman-teman jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Lalu subscribe channel YouTube ini ya kalau teman-teman suka sama videonya, dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada teman-teman ada nanti saya akan update materi terbaru ya, karena nanti materinya akan ada materi-materi video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.